Psikolog Lita Gading melontarkan kritik keras kepada Sarwenda setelah beredar potongan live yang memperlihatkan anaknya memijat Giorgio Antonio. Menurut Lita Gading, tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan kontak fisik antara anak perempuan dan pria yang bukan bagian dari keluarga inti. Ia menilai orang tua harus lebih berhati-hati menetapkan batasan perilaku anak, terutama ketika momen itu ditampilkan secara terbuka melalui media sosial. Lita Gading juga menyoroti pemunculan momen tersebut dalam konten promosi yang dinilai kurang tepat untuk ditampilkan kepada publik. Ia mengingatkan bahwa kesehatan mental, kenyamanan, serta privasi anak harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan komersial. Selain itu, Lita Gading menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan contoh yang tepat. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Please dong, hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsement-nya. Apa? Endorse apa? Kasur. Supaya terlihat kuat. Didudukin oleh banyak orang. Gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak. Dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja. Kalian menghalalkan segala cara. Apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang, dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya, ibunya gitu. Tapi kan mereka, orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Setuju nggak sih guys? Menurut saya ini nggak lazim. Dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh. Mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Nggak baik itu. Itu memberikan contoh yang nggak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara. Karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah. Tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Oke? Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri atau mantan suami. Aduh, ampun ya. Coba guys, kita diskusi di sini. Apakah pantas dia melakukan seperti ini? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian lihat, jadi tukang urut tega gitu ya kan? Bapaknya bukan ngurut. Dulu dia bilang apa? Waktu suaminya mantan sama DR, janganlah, gak enak dilihat anak-anak gitu dia. Padahal bapaknya nggak aneh-aneh dulu kan sama DR tau nggak DR siapa? Desi Ratnasari, nggak aneh-aneh kan? Begitu dia, lihat sendiri anak disuruh ngurut yang bukan bapaknya. Jadi kayak gimana gitu ya ngelihat roman muka si anaknya. Ya ampun, maksudnya lu jangan kecintaan banget, cendes, ngerti gak sih? Cendes kelakuan lu, minta ampun. Kalau lu gatel gitu, gatel banget, ya anak jangan diikut-ikutin, cukup lu gatel sendiri, iya gak sih? Anak disuruh ngurut yang bukan bapaknya aja dulu
aduh mungkin nggak tega deh, ya kan? Ya enggak. Kalau lu gatel aja sendiri, ngerti nggak lu? Ya kan? Kasihan gue ngeliat anaknya. Tapi by the way itu kan anak lu, ya kan? Gue sih orang lain, gue seneng kalau lu dimusuhin. Parah sih ini, parah. Baru lihat Viti, bukan baru lihat sih, udah berapa hari ngeliat Viti, nongol Viti tuh. Kalau sampai Sarwenda nyuruh Tania untuk nginjek pacarnya, siapa namanya tuh, Sergio apa Giorgino, gue kagak tahu dia tuh ya, orang di kagak terkenal juga ya kan. Tuh di situ di Viti itu Sarwenda nyuruh si Tania anaknya Ruben. Gila nih perempuan, nyuruh anak kandungnya sendiri buat nginjek badan pacarnya. Udah gitu di live-in lagi. Mau nyari apa? Lu mau nyari apa? Mau nyari simpatik para netizen. Yang ada bukan mencari simpatik para netizen, yang ada lu tuh makin dihujat, blow on, ya kan? Tapi kalau gue yakin Ruben udah ngeliat Viti ini, ya kan? Dia pasti hatinya, perasaannya hancur, sedih, kesel. Anak perempuannya diperlakukan seperti itu, suruh nginjek badan pacar emaknya. Kalau orang tua yang bener ya ngapain nyuruh anak kita suruh nginjek badan, atau ibaratnya ngilangin pegel badan pacar kita. Ya, bawa aja ke tukang urut. Kalau nggak mampu bayar tukang urut, udah kalau pengen badannya enak atau diinjek aja pakai bulldozer. Biar berasa tuh dia, biar pegelnya hilang. Ngapain nyuruh si Tania anaknya Ruben? Ada gila-gilanya nih perempuan satu ini, ya kan? Terus gue ngeliat Viti juga tuh, kalau selama pernikahan mereka itu, Ruben itu kalau ngeluarin per bulannya itu banyak. Artinya yang gue lihat itu 210 juta itu untuk kayak apa tuh ya, buat bayar pembantu, bayar supir, bayar peliharaan anjingnya, ya kan. Terus dia apa lagi dia tuh, pokoknya gue lihat ada 5 atau 6 item tuh. Itu yang harus Ruben bayar tiap bulannya. Belum lagi nafkah yang Ruben kasih ke Sarwenda tiap bulannya, ya kan, kurang lebih 200 juta. Terus ada tuh karyawannya dia atau siapa tuh, mbak-mbak tuh, namanya siapa tuh, kata Ruben sih namanya Amanda, yang dia bilang, wih kalau janda tajir gini mah siapa yang gak mau? Ya banyak yang mau, banyak. Siapa yang kagak mau sama janda tajir lah? Berondong-berondong, jangankan berondong-berondong, aki-aki juga banyak yang mau, ya kan. Tapi dilihat lagi, itu dia jadi janda tajir dari mana duitnya? Karena kan selama dia berkarir sebagai waktu jadi anggota Ciribel, penghasilan dia seberapa sih? Nggak ada apa-apanya dibanding sama Ruben, ya kan. Terus dia bisa jadi janda tajir dari mana duitnya kalau nggak dari Ruben? Sekarang kita hitung secara kasar deh. Pernikahan mereka katakan 12 sampai 13 tahun, ya kan? Nah, kalau Ruben ngasih 210 juta itu untuk keperluan rumah dia itu untuk keperluan rumah. Terus Ruben kasih nafkah sendiri buat dirinya sendiri, itu buat dirinya Sarwenda misalkan 200 juta. Nah 200 juta dikali 13 tahun berapa miliar itu? Makanya dia sekarang jadi janda tajir. Nggak mungkin dia bisa jadi janda tajir dari penghasilan dia. Lah dia juga baru main TikTok juga baru-baru ini, artinya kalaupun dia punya penghasilan nggak setajir sekarang dia punya duit. Karena waktu zaman mereka kawin 12 sampai 13 tahun itu, Sarwenda itu pencitraan. Kalau masuk TV, masuk AP selalu cuma pakai daster. Sampai Ruben bilang pada saat itu, bini gue mah nggak neko-neko, di rumah aja dia pakai daster. Iya, Ruben tanpa pada saat itu Ruben nggak sadar tuh kalau duit yang dikasih duit sama dia selama ini disimpan tuh sama Sarwenda, ya kan. Makanya sekarang dia jadi janda tajir. Pikir lagi deh, coba deh kita orang pikir, duit dari mana dia?
Jadi artis kagak. Jadi artis Cherry Bell juga sebentar, bersolo karir juga sebentar. Berapa duitnya nggak mungkin banyak. Lebih tetap banyakan Ruben kemana-mana, ya kan? Terus ada lagi tuh ya adiknya tuh ngomong, najis gue mah sama duitnya dia katanya. Jangan bilang najis-najis lo sekarang. Lo sekarang bilangnya najis-najis. Dulu kemana aja selama kakak lo kawin sama si Ruben 12-13 tahun yang lalu, masa iye lo gak ngerasain duitnya Ruben, iya kan, yang berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, iya kan, mungkin beratus-ratus juta. Sampai Ruben juga waktu kawin sama empok lo kan keluarga lo dibikin makmur. Jangan bilang najis-najis, iya kan, lu samanya lo sama empok lo, kacang lupa kulitnya lo, ya. Nggak pada sadar diri. Jangan bilang najis. Lu nggak malu apa? Sampai kakak lu aja, sampai Ruben nulis lumpur yang apa tuh? Lumpur yang saya ambil dari apa kata-katanya gue lupa dia tuh ya. Sesuatu yang aku angkat dari lumpur. Itu artinya apa? Jadi waktu kakak lo belum dikawinin sama Ruben, itu kehidupan lo orang tuh biasa aja. Jadi nggak usah ngomong najis, karena lo orang juga nikmatin duitnya Ruben kurang lebih selama hubungan suami istrinya kakak lo sama Ruben. Gue juga kasihan tuh sama Tania. Bukan gue doang, mungkin para netizen juga kasihan ngeliat Tania, ya kan? Ngeliat Tania, kasihannya apa? Anak umur berapa sih tuh, paling kelas 1 sampai kelas 2 SD yang katanya schedule-nya dari setiap harinya padat, terus malam harus nginjek badan pacar emaknya. Ih Tania, kalau di situ ada kita orang, pasti kita orang bisikin, Tania jangan cuma nginjek badannya, injek aja palanya sekalian biar tau rasa gitu kan. Terus yang bikin kesel kita orang itu emaknya dengan santainya cuma megangin tangannya Tania, ya kan, biar Tanianya yang nggak jatuh, biar Tania tetap nginjek badannya si pacar si siapa, Giorgino. Gue kata, lo pikir lo bikin VT kayak gitu banyak yang simpatik sama lo? Nggak ada, yang ada lo makin hancur, yang ada lo makin habis dihujat sama netizen. Ada gila-gilanya nih perempuan. Bye.